Mata Zeva mengerjapkan perlahan saat mendengar suara ketukan pintu dari luar. Sambil meregangkan tubuhnya yang terasa pegal, dia berdiri dan langsung melangkah membuka pintu. Klek. Zeva mematung saat melihat dua orang pelayan berdiri di depannya sambil membawa satu setel pakaian formal dan juga sepatu yang terlihat mewah dan mahal. "Selamat pagi, Nona. Kami membawakan sepatu dan pakaian untuk Nona pakai hari ini," ucap salah seorang pelayan. "Hah, saya?" Zeva terlihat kebingungan saat mendengar penuturan pelayan itu. Sepertinya Bu Rati sudah tahu jika dia akan bekerja di perusahaan Leon. Setelah beberapa saat terdiam, Zeva meraih pakaian dan sepatu itu dari tangan pelayan. Terima kasih. Oh iya, apa Lili sudah bangun?" "Belum, Nona. Biasanya Nona Lili bangun jam 7 pagi untuk breakfast," jawab salah seorang pelayan. "Biasanya Lili bawa bekal, kan? Hari ini biar saya yang menyiapkan bekal untuknya," pinta Zeva yang tiba-tiba berinisiatif. Dia sangat menikmati setiap waktu yang dia habiskan sebagai seorang ibu, meski Lili bukan anak kandungnya. Kedua pelayan itu terlihat saling menoleh, menatap satu sama lain. Setelah beberapa detik mereka kembali melihat Zeva yang sedang menunggu jawaban. "Maaf, Nona. Biar petugas dapur yang menyiapkan semuanya. Kami tidak bisa membiarkan Anda melakukan itu," ucap seorang pelayan dengan terbata-bata. "Tidak apa-apa, saya ingin sekali menyiapkan bekal untuk Lili. Boleh ya, saya akan segera ke dapur setelah meletakkan pakai ini." Kedua pelayan itu tak bisa mengatakan apapun lagi. Zeva segera berbalik kembali masuk ke dalam kamar. Dari kejauhan dia bisa melihat Leon tertidur lelap di atas ranjang. "Hufet, aku pikir aku hanya sedang bermimpi, tapi ternyata aku benar-benar menikah dengan pria ini dan sialnya dia benar-benar menyebalkan," gumam Zeva lalu segera meletakkan pakaian dan sepatu itu ke atas ranjang. Pagi-pagi sekali, Sean sudah sampai di kantor agensinya. Karena hari ini dia dan tim akan pergi menghadiri sebuah rapat penting untuk membahas iklan untuk produk salah satu perusahaan besar. Langkahnya terus menyusuri koridor. Hingga tiba-tiba terhenti saat melihat seorang pria melangkah dari arah berlawanan. Tangannya terkepal erat, dia segera melangkah menghampiri pria itu. "Melvin, sepertinya kita harus bicara." Pria bernama Melvin itu memutar bola matanya, seolah malas mendengar ucapan Sean. "Apa? Aku sibuk. Aku tidak suka jika kamu terus mencoba mendekati Bu Linda, dia adalah milikku. Anak baru sepertimu berani sekali mencoba menggeser posisiku di sini," ucap Sean dengan sorot mata tajam. "Memangnya apa posisi kamu di sini? Cek, kita ini sama-sama talent. Kalau Bu Linda menyukai aku, berarti ini adalah kesempatan aku untuk naik. Mungkin dia sudah bosan kepadamu," ucap Melvin. Gejolak emosi mulai memenuhi pikiran Sean, hingga tanpa ragu mencengkram erat kerah ke meja Melvin. "Jangan bicara sembarangan kamu. Tidak akan ada satupun dari kalian yang bisa merebut proyekku lagi. Cek. Kamu begitu terobsesi kepada uang hingga takut kehilangan Bu Linda. Pria macam apa kamu ini, Sean? Kamu hanya salah satu bonekanya yang kapan saja bisa dihempas dari sini." Melvin menghempaskan tangan Sean dari kerah bajunya lalu melanjutkan langkah pergi meninggalkan tempat tersebut. "Zeva yang menyiapkan ini?" tanya Bu Rati saat memeriksa dapur untuk memastikan sarapan pagi telah siap disajikan. "Benar, Nyonya. Nona Zeva bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan bekal untuk Nona Lili," jawab pelayan itu dengan kepala tertunduk. Bu Rati terlihat tersenyum seraya melihat isi kotak bekal sang cucu. Wah, lucunya, Zeva pintar sekali membuat makanan menjadi karakter lucu seperti ini. Lili pasti suka. Sementara itu di dalam kamar, Leon yang baru saja terbangun dari tidurnya, segera turun dari atas ranjang,
melangkah menuju kamar mandi. Namun baru saja meraih handle pintu, tiba-tiba pintu itu bergerak terbuka. Kedua kelopak mata Leon yang tadi nampak sayu seketika terbuka lebar saat melihat sang istri muncul hanya dengan mengenakan handuk sebatas paha. Sama seperti Leon, Zeva yang juga nampak kaget, dia segera menyilangkan kedua lengannya di depan dada. Dia tidak menyangka Leon akan terbangun secepat ini. "Apa yang Anda lihat?" Leon yang sempat terpaku segera menormalkan ekspresi wajahnya. Apa yang saya lihat? Tidak ada satupun yang bisa dilihat dari tubuh ratamu itu, minggir." Zeva segera bergeser dengan wajah ditekuk. Brak. Leon menutup pintu kamar mandi itu dengan keras hingga membentuk Zeva terperanjat kaget. "Hufet, sabar Zeva. Anggap saja dia roh halus yang tidak terlihat," gumam Zeva sambil mengelus dada. Setelah selesai bersiap-siap Leon diikuti Zeva dari belakang, keluar dari kamar. Sebelum melangkah lebih jauh, Leon terlebih dahulu berbalik menatap sang istri yang sejak tadi mengekor di belakang. Dia mengulurkan tangannya ke hadapan istrinya itu. "Akting dimulai, genggam tangan saya." Zeva menghela napas panjang lalu meraih uluran tangan Leon. Di depan Lily mereka harus terus bersikap layaknya dua orang yang saling mencintai. Leon melanjutkan langkahnya beriringan dengan Zeva yang melangkah di sebelahnya. Sementara itu di ruang makan, para pelayan sudah sibuk melayani nona kecil yang duduk anggun di sebelah Bu Ratih. "Lily, hari ini Mommy kamu akan ikut bekerja sama Dedi, tidak apa-apa, kan?" tanya Bu Ratih khawatir. Dia takut sang cucu keberatan dengan permintaan Zeva untuk bekerja di perusahaan. Lily yang baru saja selesai mengunyah pancake-nya, menoleh menatap Bu Ratih. "No problem, Oma. Sebenarnya Lily minta Dedi menikah bukan karena Lily mau punya Mommy saja, tapi Lily mau Dedi bahagia. Dedi punya semuanya tapi tidak punya istri. Sekarang semuanya sudah lengkap, Lily sangat bahagia." Bu Ratih lagi-lagi dia buat terpaku saat mendengar pengakuan sang cucu. Usia Lily sebentar lagi akan menginjak 6 tahun, tapi bocah kecil itu seolah sudah mengerti dengan keadaan yang ada di sekelilingnya. Tumbuh tanpa sosok ibu membuat Lily lebih peka dan menyadari apa yang kurang di dalam hidupnya, meski dikelilingi orang yang sangat mencintainya. Lily yang sedang fokus menikmati sarapan paginya, tersenyum sambil melambaikan tangannya saat menyadari kedatangan Zeva dan Leon. "Selamat pagi, Mommy, Dedi." "Selamat pagi sayang." Zeva mendekat dan langsung mencium pucuk kepala Lily. Begitu juga dengan Leon yang langsung mencium pipi Lily. "Mommy, terima kasih bekalnya cantik sekali." "Lily sampai tidak rela memakannya nanti," ucap Lily kepada Zeva yang duduk di sampingnya. "Harus dimakan. Besok Mommy buatin lagi," ucap Zeva. "Terima kasih Mommy." "Oh ya, selamat bekerja ya, kalau Dedi jahat lapor sama Lily saja." Hari ini Lily akan sekolah lagi, siang sampai sore Lily akan ikut les balet. Dokter Bara bilang Lily boleh melakukan apapun yang Lily suka. "Asal jangan kelelahan, ingat itu," sahut Leon seraya memoles selai di atas roti. "Yang penting itu Lily tidak boleh stres dan bersedih," sambung Bu Ratih mengingatkan sang putra. Leon hanya melirik lalu kembali fokus ke makanannya. Mobil yang dikendarai oleh sopir pribadi Leon memasuki basement khusus di mana hanya CEO perusahaan tersebut yang dapat memarkirkan kendaraannya di sana. "Di kantor ini tidak ada satupun orang yang mengetahui tentang hubungan kita dan aku harap kamu bisa menjaga rahasia ini. Bekerja menjadi sekretaris tidak akan mudah, jangan harap saya akan berbelas kasih hanya karena kamu adalah istri saya." Zeva menganggukkan kepalanya, "Paham. Saya ngerti. Kalau begitu saya akan keluar sekarang." Baru saja Zeva hendak keluar dari mobil itu tiba-tiba saja Leon menarik tangannya agar kembali duduk di posisinya.
Kenapa lagi? Di bagasi mobil ada beberapa berkas yang harus kamu bawa masuk. Saya akan keluar lebih dulu, 10 menit kemudian baru kamu menyusul. Tanpa membuang waktu, Leon segera keluar dari mobil lalu melangkah pergi. Pak, tolong buka bagasi ya, ucap Zeva kepada supirnya. Baik, Nona. Zeva segera turun dari mobil berbarengan dengan Pak Supir. Mereka melangkah menuju bagian belakang mobil. Sesaat setelah bagasi itu terbuka, mata Zeva membulat sempurna. Bagaimana tidak, di dalam bagasi itu terdapat setumpuk dokumen yang harus Zeva bawa masuk sendiri. Dasar Pak Le, dia pasti sengaja untuk mengerjaiku, ucap Zeva sambil memijat keningnya yang terasa pusing. Mau saya bantu, Non? Tanya Pak Supir ketika mendengar keluhan Zeva. Tidak usah, Pak. Terima kasih. Zeva segera meraih satu persatu berkas di bagasi mobil itu sampai memenuhi tangannya. Zeva segera melangkah menuju lobi kantor sambil membawa tumpukan berkas yang sudah sama tinggi dengan kepalanya. Ternyata ini balas dendam yang dia bilang semalam. Dia pikir aku akan menangis hanya karena membawa tumpukan berkas ini. Haha, aku bahkan pernah mengangkat sekarung beras naik ke lantai 2 kosan. Ini tidak ada apa-apanya, ucap Zeva seraya terus melangkah hingga sampai di depan lift. Jam makan siang hampir selesai namun Zeva belum juga selesai dengan pekerjaannya. Sepertinya Leon benar-benar ingin mengerjainya karena sejak tadi apapun yang dia kerjakan selalu saja salah dan diulang lagi dan lagi. Setelah selesai menyiapkan ruangan untuk rapat jam 2 nanti, Zeva segera bergegas masuk ke dalam ruangan Leon. Permisi, Pak. Ruang rapatnya sudah siap, apa sekarang saya boleh pergi makan siang? Leon yang sedang sibuk di belakang meja kerjanya, beralih sebentar memandangi Zeva yang berdiri di hadapannya. 15 menit dari sekarang. Hah? Zeva sampai terperangah dengan nafas naik turun karena sejak tadi terus berlarian ke sana sini karena permintaan Leon. Jarak dari sini ke kantin saja sudah 7 menit, bagaimana bisa saya makan dalam waktu sesingkat itu? Leon berdiri dari posisi duduknya, menghampiri Zeva yang terkesal kepadanya. Itu namanya disiplin waktu. Sudah dibilang bekerja dengan saya tidak akan mudah. Tangan Leon bergerak mengapit pipi Zeva dengan jari telunjuk dan jari jempolnya. Mulutmu yang cerewet ini seharusnya bisa mengunyah dengan lebih cepat. Haha. Zeva mendengus kesal saat dengan seenaknya, Leon menekan pipinya dengan jari jemarinya yang kekar. Leon belum selesai tekeke sendiri hingga tiba-tiba Zeva meraih pergelangan tangan Leon dan langsung digigit sekuat tenaga. Aak! Pekik Leon saat merasakan sakit di bagian telapak tangannya. Zeva segera menghempas tangan Leon lalu bergegas melangkah pergi menuju pintu keluar. Hei, kamu bisa pergi begitu saja setelah menyakiti tangan atasanmu. Langkah Zeva terhenti sebentar, dia berbalik memandangi Leon dari jarak 2 meter. Saya kelaparan sampai lupa kalau yang saya gigit itu tangan Anda. Saya akan kembali dalam waktu 15 menit, tenang saja. Zeva kembali melanjutkan langkahnya hingga menghilang dari balik pintu. Leon masih berdiri di sana sambil melihat bekas gigitan Zeva. Dia benar-benar wanita aneh. Di depan Lily dia bersikap seperti malaikat tapi di depanku seperti kucing liar. Sekitar pukul 2 siang Leon yang diikuti oleh Zeva di belakangnya melangkah menuju ruangan rapat. Zeva terlihat terus menjaga jarak aman, di belakang sana. Dia menyesal kenapa tadi dia begitu kesal hingga dengan berani menggigit tangan berharga pria kaya raya itu. Sampainya di depan pintu ruang rapat, Leon kembali berbalik menatap Zeva yang sejak tadi berjalan di belakangnya tanpa bicara apapun. Di dalam ruangan rapat nanti saya tidak mau kamu membuat kesalahan saat mempresentasikan produk terbaru perusahaan saya. Zev hanya bisa mengangguk seraya memeluk erat bahan presentasi itu di tangannya.
Dia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mengajar anak-anak di taman kanak-kanak. Tentu saja pekerjaannya saat ini berbanding terbalik dengan apa yang dulu dia lakukan, tetapi Zeva ingin membuktikan bahwa dirinya mampu dan pantas untuk posisi tersebut. Dia segera bergerak membuka pintu ruang rapat itu agar Leon bisa masuk. Namun tiba-tiba saja tubuhnya terpaku. Ketika dari kejauhan kedua matanya melihat seorang pria yang telah lama menghilang dari pandangan. "Kenapa kamu malah melamun? Ayo." "Ah, iya Pak." Zeva kembali melanjutkan langkahnya tanpa melepaskan pandangan dari sesosok pria yang duduk tegap di kursi ruang rapat tersebut. Dia tahu jadwal Leon sore ini adalah rapat dengan pihak agensi model yang akan menjadi talent dalam iklan produk terbaru perusahaan Leon. Tetapi Zeva tidak menyangka jika yang akan membintangi iklan tersebut adalah mantan suaminya, Sean. Semua orang yang ada di ruangan rapat itu segera berdiri saat menyadari kedatangan Leon. Sama kagetnya seperti Zeva, Sean yang tadinya begitu antusias hingga tersenyum tanpa henti tiba-tiba membulatkan matanya saat melihat wanita yang berjalan di belakang CEO perusahaan besar itu. "Zeva," batin Sean. Mereka saling memandang satu sama lain. 6 bulan lebih tidak bertatap muka, hari ini mereka dipertemukan secara tidak sengaja. Sean terus memperhatikan penampilan sang mantan istri yang begitu cantik jauh dari Zeva yang dia kenal sebagai wanita sederhana. Pakaian pemberian Bu Rati pagi tadi sepertinya membuat aura seorang Zeva Karenina lebih terpancar hingga kecantikannya menyilaukan mata seorang pria yang dulu dengan tega mengabaikan dan menceraikannya hanya demi uang. Melihat Sean terus memandanginya, Zeva segera mengalihkan pandangannya ke sembarang arah. "Selamat sore Pak Leon, hari ini saya datang bersama beberapa model yang akan membintangi iklan produk terbaru perusahaan Anda," ucap seorang pria berkepala pelontos kepada Leon. Leon segera mengulurkan tangannya ke hadapan Sean. "Selamat datang di perusahaan saya." Dengan cepat segera meraih uluran tangan Leon. "Terima kasih banyak. Saya akan berusaha dengan baik untuk iklan produk terbaru perusahaan Anda." "Bagus, memang itu yang saya inginkan. Oh ya, perkenalkan dia adalah sekretaris saya, Zeva Karenina." Sean nampak kebingungan harus memulai seperti apa. Berbeda dengan Zeva, dia begitu percaya diri menegakkan posisinya sambil mengulurkan tangan kepada Sean seolah mereka adalah dua orang asing yang tidak pernah mengenal satu sama lain. "Saya Zeva Karenina, sekretaris CEO perusahaan ini," ucapnya dengan lugas sambil mengulurkan tangannya ke hadapan Sean. Dengan ragu-ragu Sean meraih uluran tangan sange mantan istri. "Saya Sean." Dengan cepat Zeva segera menarik tangannya. "Sungguh kebetulan yang luar biasa karena tertemu kamu di sini. Akan aku buktikan kalau aku bukan wanita tak berguna seperti yang kamu ucap dulu," batin Zeva. Sean terus memandangi Zeva yang begitu lugas saat mempresentasikan produk perusahaan tersebut. Dia tidak pernah menyangka mantan istrinya itu akan menjadi sosok yang berbeda dalam waktu 6 bulan. Mereka memulai hubungan dengan cara yang unik, jatuh cinta dan saling support mereka lakukan bersama. Tidak ada yang akan menyangka bahwa kedua orang itu pernah menikah. Sekarang semua benar-benar terasa asing. Zeva yang dulu selalu memperjuangkan cintanya dan mengorbankan apapun demi Sean, perlahan mulai tersadar jika hidupnya lebih berharga dibandingkan pria yang sama sekali tidak pernah menganggap dirinya ada. Setelah rapat selesai, Leon dan para peserta rapat lainnya keluar dari ruang rapat itu. Terkecuali Zeva yang masih tinggal untuk membereskan berkas di atas meja. "Huff, sial sekali aku hari ini," gumam Zeva seraya merapikan berkas-berkas itu. Klek. Pintu ruangan itu kembali terbuka, Zeva menegakkan kepalanya menatap ke arah pintu. Hingga sedetik kemudian tubuhnya terpaku saat melihat Sean melangkah ke arahnya. "Bagaimana bisa kamu bekerja di perusahaan ini?" tanya Sean sesaat setelah sampai di hadapan sang mantan istri.
Zeva menghela napas panjang, jujur dia sangat malas berhadapan dengan Sean karena dia tahu dirinya tidak akan bisa menahan emosinya. Apa kita saling mengenal? Sepertinya kita terlalu asing untuk berbagi cerita. Permisi. Zeva segera meraih berkas-berkas itu lalu melangkah menuju pintu keluar. Namun sayang, Sean dengan sigap meraih dan menggenggam pergelangan tangannya. Cek, berani-beraninya kamu mengacuhkanku. Aku ini mantan suami kamu dan kita tumbuh bersama di panti asuhan. Zeva menarik tangannya dari genggaman tangan Sean. Kamu saja bisa marah saat aku seolah melupakan hubungan kita, lantas bagaimana dengan aku yang 6 bulan lalu tidak kamu akui sebagai seorang istri? Kamu bahkan menceraikan aku di saat aku kehilangan anak kita. Kamu pria brengsek dan aku tidak akan memaafkan setiap detik penderitaan yang kamu torehkan. Cek, kamu bisa bicara seperti itu karena sekarang kamu bekerja sebagai seorang sekretaris perusahaan besar, tapi kamu lupa siapa dirimu yang dulu. Kamu hanya wanita murahan yang selalu mengemis cinta kepadaku. Katakan sejujurnya, kamu bekerja di tempat ini untuk mencari suami baru, iya kan? Plak. Satu tamparan Zeva berikan tepat di pipi mantan suaminya itu. Sudah 6 bulan berlalu dan Sean masih saja dengan sengaja melukai hatinya. Aku sudah pergi seperti yang kamu inginkan tapi kamu, tiba-tiba muncul di hadapanku dan bicara hal yang tidak penting. Sekarang aku tahu, sebenarnya bukan aku yang belum bisa move on tapi diri kamu sendiri. Bagaimana dengan hidupmu setelah aku tidak ada, lebih baik atau bahkan lebih buruk?